I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on the line, and you know they come straight. No smoke, wooden on 45, smoking cash like whoa. High fucking with these hoes, Saya akan menjelaskan pemikiran ekonomi pada masa Imam Al-Syatibi. Riwayat hidup Al-Syatibi yang bernama lengkap Abu Ishaq bin Musa bin Muhammad Al-Lakmi Al-Syatibi. Ia berasal dari suku Arab Lakmi. Nama Al-Syatibi dinisbatkan ke daerah asal keluarganya, Syatibah, yang terletak di kawasan Spanyol bagian timur. Al-Syatibi dibesarkan dan memperoleh seluruh pendidikannya di ibu kota kerajaan Nars atau Granada yang merupakan benteng terakhir umat Islam di Spanyol. Pada masa muda bertepatan dengan masa pemerintahan Sultan Muhammad V Al-Ghani Billah yang merupakan masa keemasan umat Islam setempat karena Granada menjadi pusat kegiatan ilmiah dengan berdirinya Universitas Granada. Al-Syatibi mulai aktivitas ilmiahnya dengan belajar dan mendalami bahasa Arab dari Abu Abdillah Muhammad ibnu Fakhar Al-Biri, Abu Qasim Muhammad ibnu Ahmad Al-Syatibi, dan Abu Ja'far Ahmad Al-Syakwari. Ia juga belajar dan mendalami hadis dari Abu Qasim ibnu Bina dan Syamsuddin Al-Tilimsani, ilmu kalam dan falsafah dari Abu Ali Mansur Al-Zawawi, ilmu usul fikih dari Abu Abdillah Muhammad ibnu Ahmad Al-Mikari dan Abu Abdillah Muhammad ibnu Ahmad Al-Syarif Al-Tilimsani, serta ilmu sastra dari Abu Bakar Al-Qashi Al-Hashimi. Di samping itu, ia juga mewarisi karya-karya ilmiah seperti Yarsh Jalil ala Al-Qurashah fi Al-Naum dan Usul Al-Naum dalam bidang bahasa Arab, dan Mufaqahat fi Usul Al-Syariah dan Al-Ittisham dalam bidang usul fikih. Konsep maqasid al-syariah. Secara bahasa, maqasid syariah terdiri dari 2 kata, yakni maqasid dan syariah. Maqasid berarti kesenjangan atau tujuan, sedangkan al-syariah berarti jalan menuju sumber air. Menurut istilah, Al-Syatibi menyatakan sesungguhnya syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Jadi dapat dikatakan bahwa tujuan syariah menurut Al-Syatibi adalah kemaslahatan umat manusia. Adapun pembagian maqasid al-syariah, yaitu A. Daruriyat. Jenis maqasid ini merupakan kemestian dan landasan dalam menegakkan kesejahteraan manusia di dalam dunia dan di akhirat, yang mencakup pemeliharaan 5 unsur pokok dalam kehidupan manusia, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang B. Hajiyat. Jenis maqasid ini dimaksudkan untuk mempermudah kehidupan manusia, menghilangkan kesulitan, dan menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap 5 unsur pokok kehidupan manusia. Yang ketiga atau C. Tahsiniyat. Tujuannya adalah agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan 5 unsur pokok kehidupan manusia. Adapun korelasi antara daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Al-Syatibi menyimpulkan korelasi antara daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat sebagai berikut. Maqasid daruriyat merupakan dasar dari maqasid hajiyat dan maqasid tahsiniyat. A. Kerusakan pada maqasid daruriyat membawa kerusakan pula pada maqasid hajiyat dan maqasid tahsiniyat. B. Kerusakan pada maqasid hajiyat dan maqasid tahsiniyat yang bersifat absolut terkadang dapat merusak maqasid daruriyat.
Adapun pandangan Al-Shatibi di bidang ekonomi. 1. Objek kepemilikan. Pada dasarnya, Al-Shatibi mengakui hak milik individu, namun ia menolak kepemilikan individu terhadap setiap sumber daya yang dapat menguasai hajat hidup orang banyak. Ia menegaskan bahwa air bukanlah objek kepemilikan dan penggunaan tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Selanjutnya yaitu pajak. Dalam pandangan Al-Shatibi, pemungutan pajak harus dilihat dari sudut pandang maslahah. Wawasan modern teori Al-Shatibi, manusia senantiasa dituntut untuk mencari kemaslahatan aktivitas ekonomi produksi, konsumsi, dan pertukaran yang menyertakan kemaslahatan seperti didefinisikan syariah, harus diikuti sebagai kewajiban agama untuk memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Manusia berkewajiban untuk memecahkan berbagai permasalahan ekonomi. Oleh karena itu, problematika ekonomi manusia dan perspektif Islam adalah pemenuhan kebutuhan dengan sumber daya yang tersedia. Menurut Maslow, apabila seluruh kebutuhan seseorang belum terpenuhi pada waktu yang bersamaan, pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar merupakan hal menjadi prioritas. Dengan kata lain, seorang individu baru akan beralih untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lebih tinggi jika kebutuhan dasarnya telah terpenuhi. Lebih lanjut, berdasarkan hierarchy of need, ia berpendapat bahwa garis hierarki kebutuhan manusia berdasarkan skala prioritasnya. Ada kebutuhan fisiologi, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan aktualisasi diri. Dalam perspektif Islam, berpijak pada doktrin keagamaan yang menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan hidup manusia dalam rangka memperoleh kemaslahatan di dunia dan di akhirat merupakan bagian dari kewajiban agama. Manusia akan termotivasi untuk selalu berkreasi dan bekerja keras. Wawasan modern teori Al-Shatibi. Intelektualitas dan buah karya Imam Al-Shatibi. Imam Shatibi memulai pengembaraan intelektual sejak kecil. Imam Shatibi memulainya dengan mempelajari ilmu wasail dan ilmu maqasid. Ia juga tidak berhenti sampai di situ. Hampir semua cabang ilmu dipelajari Shatibi secara mendalam untuk bisa mengetahui maksud-maksud dari syariat dan rahasia-rahasianya. Ia mencoba untuk memahami syariat secara mendalam. Hal tersebut karena syariat Islam yang diturunkan kepada umat Islam bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia supaya lebih baik. Karya-karya Imam Shatibi yaitu Kitab Al-Muwafaqat, Kitab Al-Itisbuk, Kitab Al-Majalis, Al-Ifadaat, wa Al-Insyadaat, Fatawa Al-Shatibi. Demikianlah yang dapat saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.